Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kekuatan, iman, Islam, ihsan, serta diberikan kesehatan untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu dengan materi yang masih sama dengan pertemuan kemarin, yaitu kita hari ini melanjutkan di pertemuan kedua untuk pembelajaran tentang ilmu pengetahuan. Pertama, marilah kita syukuri bersama dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Tentu yang kita nantikan adalah syafaatnya beliau besok di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya Nabi Muhammad yang selalu mendapatkan syafaatnya. Kemudian sebelum kita mengawali belajar pada hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita laksanakan hari ini dapat membawa manfaat untuk diri kita dan tentunya juga untuk orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Doa saya pimpin ala hadiniyah as-salihah bikulli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, kemarin kita sudah sedikit banyak membahas tentang ilmu pengetahuan, ya, tentang ilmu pengetahuan. Sebentar saya share dulu. Oke, sedikit banyak kita sudah membahas tentang ayat Al-Quran dan hadis tentang pentingnya mencari ilmu. Ya, tujuan mencari ilmu itu adalah yang pertama jelas untuk menghilangkan kebodohan, ya, dan yang kedua adalah kita untuk mengajarkan kepada orang lain. Jika kalian sudah punya ilmu, maka kalian berkewajiban untuk mengajarkan kepada orang lain. Tidak boleh untuk ilmu itu untuk diri sendiri, ya. Karena sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini langsung saya cepatkan aja karena ini sudah kita bahas kemarin, ya. Yang pertama tentang Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Yang kemudian yang kedua adalah Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemarin juga sudah kita bahas satu persatu. Dan sedikit juga akan saya review atau saya ulangi untuk tentang tajwid, ya, tentang bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Karena kemarin setelah saya berikan tugas tentang bacaan Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah, banyak sekali di antara kalian yang masih belum memahami apa itu Al-Syamsiyah dan apa itu Al-Qamariyah. Maka dari itu nanti kita akan bahas soal yang 5 soal kemarin. Nanti agar nanti kalau misalkan seandainya soal-soal yang seperti itu di ujian akhir nanti keluar, maka kalian bisa mengerjakan dengan baik. Kemudian langsung saja kita bahas, ya. Sebelum kita membahas tentang soal-soal kemarin yang sudah kita berikan tugasnya, kalian perlu ingat, ya, bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah itu hurufnya dibagi dua. Jadi semua huruf hijaiyah itu dibagi dua. Yang satunya adalah punyanya Al-Syamsiyah, yang satunya punyanya Al-Qamariyah. Dan tentu perbedaannya juga sangat jelas. Kemudian memang sama-sama al-nya, tapi cara membacanya pun berbeda. Dan ciri khasnya dari kedua bacaan itu yang paling menonjol adalah satu, setelah al itu ada tasdid, ya, ada seperti ini, ya, ada tasdidnya, ada an seperti ini. Nah, kalau misalkan yang satunya Al-Qamariyah atau Izal Qamariyah itu tidak ada tasdidnya. Itu perbedaan yang sangat mudah dipahami, ya. Kalau kalian menjumpai seperti ini setelah alif, kemudian lam, kemudian ada huruf tasdid, kemudian setelahnya itu kalau lebih yakin lagi hurufnya ini adalah huruf ini yang ada di sini. Nah,
Kalau misalkan huruf nun kita cari, ini ada huruf nun, berarti ini jelas. Setelah alif lam, kemudian ada tasjid, kemudian huruf nun, dan huruf nun itu adalah kita cari di sini adalah huruf al-samsiyah, maka namanya bacaan idgham samsiyah atau al-samsiyah, ya. Seperti itu. Dan ini juga sebaliknya, kalau misalkan ada alif lam, kemudian ada huruf kaf, maka namanya ini ada kaf, ketemu ya, alif lam ketemu huruf kaf, tidak ada tasdid, maka bacaannya dinamakan izhar qamariyah. Jelas, ya. Jelas, izhar itu artinya jelas. Kalau idgham itu adalah artinya memasukkan atau di lafadznya persiapan untuk mengucapkan nunnya. Alif lamnya hampir tidak dibaca, ya, tidak dibaca. Jadi binnas, annas kalau misalkan dipotong annas. Jadi mulut kita itu sudah mempersiapkan untuk melafadzkan huruf nun. Bukan al-nasi, tapi yang betul adalah an-nasi, seperti itu. Ya, itu sedikit tentang review tentang kemarin. Nah, ini salah satu penjelasannya. Dan yang kalian perlu pahami, bentar. Nah, sebelum kita membahas tentang isi kandungan dari Quran, surat Ar-Rahman dan Al-Mujadalah, sedikit Pak Guru akan membahas tentang soal yang kemarin ya. Nah, ini. Pertama adalah soal pilihan dan esai tugas yang Pak Guru sampaikan kepada kalian. Dan soal itu sama seperti apa yang saya jelaskan ya. Kita bahas satu persatu. Pak, kenapa kemarin saya salah? Pak, kenapa saya kemarin gini dan begitu? Banyak sekali pertanyaan dari kalian untuk dibahas. Ya, oke. Pak Guru hari ini akan membahas supaya kalian nanti jika menjumpai soal-soal seperti ini ataupun kalian membaca Al-Qur'an, kalian tidak salah ya, membedakan antara bacaan Al-Qamariyah dan Al-Samsiyah. Baik, yang pertama ini bismillah kita hitung ya. Yang Pak Guru maksudkan adalah yang dimulai adalah dari ayat 1 sampai ayat 15 saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa hukum bacaan Al-Qamariyah dalam surat ini? Nah, kita hitung coba. Coba kalian kemarin menjawab berapa? Ada yang menjawab 8, ada yang menjawab 7. Ini buktinya ini. Nah, ya. Ini Pak Guru punya analisisnya. Ini dari soal kalian, ini pilihan. Ada berapa hukum bacaan Al-Qamariyah dalam surat ini? Yang mengerjakan sebanyak 227 siswa. Masih ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan. Biar aja, yang tidak mengerjakan nilai tetap kosong. Itu resiko ditanggung penumpang ya. Resiko ditanggung penumpang. Ya, oke. Ada yang menjawab 3. Nah, ini kenapa kok menjawab 3? Ini ada sekitar 31 siswa. Nah, ini perlu dipelajari lagi nak. Kalau nggak bisa tolong ditanyakan, jangan ngawur ya, ini jelas ngawur ini ya. Kemudian yang kedua ada sekitar 40 siswa, ini lumayan banyak yang menjawab ada 4 Pak. Nah kemudian yang betul adalah ada 5. Nah ini sebanyak 79 siswa. Nah kalau menjawab 5 ini rata-rata menjawab 5. Nah ini rata-rata berarti sekitar 79 siswa sudah menjawab dengan benar. Oke, kita lihat ya, kita hitung, kita buktikan. Oke, Al-Qamariyah berarti kalau bacaan Al-Qamariyah itu yang tidak ada tasjidnya ataupun alif lam, setelah alif lam ada hurufnya Al-Qamariyah. Oke, kita hitung ya. 1, Al-A'la ya, ini 1. Kemudian ini bukan, ini Al-Samsiyah 1 ya, 1. Kemudian 2, ini Al-Mar'ah 2. 2, kemudian ada lagi 2, 3, Al-Jahroh ya. 3, kemudian nah ini lil yusra ini bukan ya. Ini bukan bacaan Al-Qamariyah karena tidak bukan alif lam gitu ya. Ini lil, berarti lam dan lam ya. Kemudian kemudian adzikra ini bukan ya. Saya ulangi, saya lupa tadi berapa? 1, 2, 3, kemudian 4 ya, 4, kemudian 5 ya, ada 5. Kita cek lagi ada enggak? Tidak ada. Berarti ada 5 jawabannya. Kita cek. Nah, ini jawaban kalian ya. Saya ulangi, ini yang menjawab adalah sekitar 277 siswa. Yang sudah menjawab benar 79, hanya 28% ya. Ya, Pak Guru menginginkan kalian betul gitu kan, dan banyak yang menjawab 8 ini ya. Ini dari mana? Nah, itulah.
Jangan hati-hati ya, harus diperhatikan. Nah ini oke, nomor 1 selesai ya. Jadi bacaannya adalah ada 5. Ini kalau kalian ada yang bertanya, Pak saya kenapa salah dan kenapa saya jawaban saya kok sedikit gitu ya. Ya seperti ini, ya, seperti itu oke ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya apa? Sama ya, ada berapa hukum bacaan Al-Samsiyah? Nah, bacaan Al-Samsiyah di surat yang sama, di surat Al-A'la, ayat 1 sampai 15 bukan termasuk bismillah. Bismillah kita tidak hitung ya. Ayat 1 sampai ayat 15 kita hitung. Satu persatu ya. Ada berapa bacaan Al-Samsiyah? Al-Samsiyah kan ada tasdidnya ya. Alif lam, setelah alif lam ada tasdid. Oke, kita hitung. 1. Alladzi. Pak, kenapa ini apa namanya? Bisa dikatakan Al-Samsiyah? Iya. Karena ini alladzi ini adalah alif lam. Ya, lam itu adalah hurufnya siapa? Hurufnya Al-Samsiyah kan? Kita cek apakah benar hurufnya Al-Samsiyah. Kita cek ya. Nah, Al-Samsiyah. Sorry. Nah, Al-Samsiyah ada huruf lam nggak? Nah, ini ada. Berarti itu tadi berarti termasuk bacaan Al-Samsiyah. Ya, 1, kemudian 2, kemudian 3. Kemudian 3, 4. Nah, lafaz Allah ini alif lam ya. Berapa tadi? Lupa Pak Guru. Coba dihitung lagi ya. 1, 2, 3, 4. Terus kemudian 4, 5. Ya, 5, 6, 7. Ada lagi? 7. Ya. Jawabannya adalah ada 7. Nah, ini kalian sudah rata-rata sudah 82 siswa, tapi masih belum ada 30% yang menjawab benar ya. Hanya 82 siswa. Yang lain ada yang menjawab 5, ada yang menjawab 6, bahkan ada yang menjawab 9. Nah, ini betul-betul tahu atau tidak ya? Menjawab 9 ini. Tolong betul-betul hati-hati. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah di nomor 3. Ada berapakah? Nomor 3. Ada berapakah huruf idgham samsiyah? Nih, alhamdulillah sudah sekitar 266, 96%. Artinya berarti soal ini sangat mudah dan kalian sudah bisa memahaminya. Tetapi sekali lagi, masih ada siswa 3 menjawab 17, 16 itu ada 1 siswa, ada 2 siswa, 15. Siapa orangnya? Tidak saya sebutkan ya. Pak Guru tahu itu siapa. Tapi tidak saya sebutkan siapa namanya, tapi hanya saya kasih analisis saja seperti ini ya. Kemudian ada berapakah jumlah huruf idhar qamariyah? Nah, sudah saya sampaikan Pak Guru tadi. Huruf hijaiyah yang ada 28 itu dibagi 2. Ya, berarti ya 14 sama 14 ya sudah jelas. Tidak saya suruh menyebutkan, tapi cuma jumlahnya berapa dan ini sudah 270 dan masih ada yang menjawab salah. Seperti itu. Artinya ini nggak tahu apakah ngawur ataupun memang belum tahu. Nah, kalian harus bertanya kalau tidak tahu ya, bertanya teman satu grup dan membaca buku PDF. Buku PDF kan sudah di-share. Ya, kalau misalkan kalian belum punya sekolah belum meminjamkan buku paket ya, mohon bersabar. Karena kondisi Covid ini tidak segampang apa yang kondisi normal seperti biasa. Mengatur jadwal dan memilah dan memilih buku-buku yang ada yang hilang, ada yang mungkin rusak, itu harus kita perbaiki ya dari perpustakaan. Baik, oke, lanjut. Di nomor terakhir, di nomor 5. Ini juga sangat mudah sekali. Kenapa? Saya pengen kalian mengetik atau latihan menulis. Ya, saya maksudnya adalah jangan disingkat. Ini perintahnya adalah tulisan tidak boleh disingkat. Dan sudah sekitar 277 tanggapan, artinya sudah kalian menjawab 277 itu rata-rata menjawab benar, ya, menjawab benar. Dan ini sudah saya cek, tetapi ya sekali lagi, nah lihat ini ada jawaban yang salah, ini tidak sesuai dengan apa yang ada di buku, ini tidak membaca ya. Kemudian ada lagi enggak ya? Nah, kalau seperti ini oke boleh, tetapi yang saya maksudkan adalah lihat kalian itu fokus kepada pertanyaan nak ya, jangan membuat sebuah kesimpulan sendiri.
Kalau pertanyaannya adalah tulislah arti dari nasihat Imam Syafi'i di bawah ini, berarti kalian artikan ya. Artikan, misalkan pertanyaannya adalah tadi kemarin ini. Loh, berarti kalau arti dari syair ataupun apa namanya itu petuah dari Imam Syafi'i ini ya, menyimpulkan bahwa mencari ilmu itu syaratnya ada beberapa, ada 6 ya. Nah, kalian artikan, tidak perlu kalian langsung meringkas begitu, tidak perlu, tapi kalian artikan. Tetapi Pak Guru betulkan, karena kalian sudah memahami itu. Misalkan ada yang langsung menyimpulkan atau memberikan ringkasan, itu boleh. Tetapi sesuai perintah. Nah, kalau tuliskan arti, berarti tulislah arti. Itu untuk pembelajaran ke depan. Tetapi ini semua saya betulkan, karena kalian sudah menjawab dengan, sudah sesuai lah, seperti itu ya. Kalau seperti ini kan sebenarnya bukan arti, tetapi ini adalah makna dari ayat tersebut, dari apa namanya, makalah ataupun petuah dari Imam Syafi'i. Oke, nah ini salah ketik atau apa ini, ahilan, nah seperti itu. Jadi belum sempat selesai ya. Mudah-mudahan hanya salah ketik ataupun salah pencet ya. Tapi Pak Guru kalau seperti ini juga tidak ada toleransi ya, harus diperbaiki. Nah seperti itu. Makanya kalau kalian, nah ini juga sama, barang siapa yang begitu kan, artinya ini belum selesai ngetik sudah kepencet. Jangan sampai kalian salah dalam urusan teknis mengerjakan. Makanya Pak Guru juga menyarankan kalau kalian mengerjakan usahakan pakai laptop. Kemudian kalau misalkan itu tidak ada esainya, bisa menggunakan HP ya. Baik, seperti itu. Sampai saat ini saya kasih tahu ya, yang mengikuti pembelajaran PAI saat ini adalah sekitar 198. Kemarin sudah saya sampaikan ke semua kelas dan ke semua wali kelas bahwa hari ini tetap wajib mengikuti pembelajaran secara aktif, secara daring dan sesuai dengan jadwal. Kalau misalkan hari ini banyak sekali siswa yang tidak mau mengikuti, ya monggo silahkan saja ya. Resiko nanti kalau tidak paham, tidak mengerti, maka kalian akan merasakan sendiri resikonya. Ya, mungkin seperti itu pembahasan tentang sedikit dari beberapa soal-soal yang tugas yang kemarin. Sekarang kita akan melanjutkan tentang pemahaman dari ayat Quran surat Al-Mujadalah sama Ar-Rahman ya kemarin ya. Ar-Rahman sudah, sekarang Al-Mujadalah. Baik, Pak Guru hari ini tidak lama ya, nanti singkat saja karena meneruskan materi yang kemarin. Nah, sekarang kita bahas tentang memahami ayat Al-Quran dan hadis terkait tentang Quran surat Al-Mujadalah ya. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu apa isi kandungannya surat Al-Mujadalah. Maksudnya bagaimana ya? Karena ini temanya adalah menuntut ilmu, maka kalian yang harus kalian lakukan adalah memahaminya adalah perintah untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Ya, jelas sekali ya. Kenapa kalian disuruh sekolah? Kenapa kalian disuruh membaca Al-Quran? Kenapa kalian disuruh memahami, belajar dan lain-lain sebagai banyak sekali ilmu-ilmu? Itu ya ada karena ada perintahnya, nak. Dan perintah itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan ada beberapa hadis juga gitu loh. Ada hadis menyampaikan yaitu tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Artinya mencari ilmu itu adalah wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Ya, apakah yang tidak muslim tidak wajib, Pak? Ya intinya adalah karena ini adalah ajaran Islam, maka yang dituliskan adalah semua orang Islam. Sebenarnya secara garis besar adalah Islam ataupun tidak Islam semuanya adalah wajib mencari ilmu. Ya, kalau orang yang sudah mencari ilmu, insya Allah akan mempunyai ilmu, akan mempunyai akhlak dan bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, mempraktekannya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, akhlak itu harus ditempatkan di atas ilmu. Tidak hanya kamu pinter tetapi tidak punya akhlak. Ya, ini penting sekali. Seperti yang saya sampaikan di grup-grup kelas kalian, ketika kalian bertanya kepada Bapak Ibu guru, kemudian ngechat, WA ataupun menelpon, usahakan dengan menggunakan bahasa komunikasi yang baik. Pertama salam, ya. Kalau orang Islam jelas salam itu adalah tujuannya memberikan ucapan selamat dan keselamatan ya. Selamat memberikan assalamualaikum
keselamatan atas kamu. Nah, kalau kamu mendoakan Pak Guru, berarti Pak Guru akan mendoakan kamu. Kecuali kalau misalkan di WA, banyak sekali siswa yang salam, nah itu mungkin sudah saya jawab dalam hati, tidak perlu saya tulis, insya Allah itu sudah dapat nilai ibadah untuk kalian. Karena apapun niat kalian untuk memberikan keselamatan kepada orang lain, insya Allah akan selalu dicatat ya. Kecuali kadang-kadang kalau memang Pak Guru biasanya ada waktu senggang dan tidak ada WA banyak sekali, pasti akan membalas dengan ucapan waalaikumsalam. Tetapi ketika banyak WA, siswa sedang komunikasi, kemudian sedang bimbingan, sedang menanyakan ini dan itu, ya kadang-kadang tidak saya balas waalaikumsalam, tapi tetap saya jawab dalam hati Pak Guru, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pentingnya ucapan salam, karena menjawab salam itu adalah wajib, mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawab salam itu adalah wajib. Meskipun kalian mendengar tetangga kalian, misalkan tetangga kalian tok 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 tok, bukan mengetuk rumahmu ya. Tok tok tok, assalamualaikum, kamu dengar, jawablah dalam hati waalaikumsalam. Kalau tahu kamu keluar, orangnya nggak ada, orangnya gimana, dikasih tahu. Tapi kalau misalkan sudah ada orangnya, kamu cukup jawab waalaikumsalam dalam hati. Oke. Kemudian yang kedua, perintah untuk selalu beriman kepada Allah. Jelas ya, iman kemarin apa definisi iman? Meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan melakukan dalam perbuatan. Dari ketiga itu adalah kalian harus lakukan semuanya, tidak boleh hanya mengucapkan tok ya. Oh ya Pak, ini nggak boleh, ini boleh. Hanya mulutmu saja, tetapi perilakumu tidak ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ketika kalian hanya melakukan saja tetapi hatimu tidak meyakini, nah itu juga sama saja ya, itu tidak boleh. Jadi ketiga poin iman, satu yakin, yang kedua adalah menyampaikan melalui suara atau menyampaikan melalui mulut kalian, melafadzkan, kemudian yang ketiga adalah melakukan ya. Oke, lanjut. Yang C, perintah untuk memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jelas, yang dimaksudkan di sini adalah ayat ini juga menjelaskan tentang lapang-lapanglah kalian ketika di dalam majelis ya. Sebentar, saya jelaskan yang C dulu. Perintah untuk memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu artinya seperti Bapak Ibu guru, orang tua kalian. Meskipun ya, saya ibaratkan orang tua kita itu, mohon maaf ya, misalkan ada orang tua kita ya, misalkan ada yang tidak tahu mengerti tentang ilmu agama atau ilmu-ilmu apa, ataupun kalian lebih pintar daripada orang tuamu. Jangan kamu anggap orang tuamu bodoh, jangan kamu anggap orang tuamu itu rendah daripada kalian. Maka kalian akan durhaka kalau misalkan kalian menganggap orang tua kalian seperti itu. Tidak boleh. Orang tua itu tetap kita anggap seperti Al-Quran. Dimanapun berada tetap kita tempatkan paling atas, paling mulia ya. Orang tua kita sangat mulia. Apapun keadaan orang tua kita tetap kita tempatkan kepada seperti ibarat kayak Al-Quran. Kalaupun jatuh, Al-Quran itu tetap kita ambil, kita taruh di atas. Membawanya pun ketika Al-Quran membawanya itu harus dipegang seperti ini. Ya, harus dipegang seperti ini. Sama dengan orang tua. Orang tua kita tempatkan juga, misalkan orang tua dia duduk di bawah, kita jalannya juga harus merunduk atau menghormati kepada yang ada, orang tua yang ada di bawah. Seperti itu. Artinya tingkah laku kita tetap menghormati orang yang punya ilmu. Termasuk guru, kiai, ustadz, siapapun itu yang mengajarkan kepada kalian kebaikan, maka itu bisa dianggap sebuah guru, ya. Seperti itu. Baik. Ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis tempat mencari ilmu, yakni apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, baik di kelas, masjid, majelis taklim, dan lainnya, dan lain sebagainya. Kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk. Misalkan dalam naik angkot misalkan ya. Naik angkot, ada orang tua baru masuk, duduknya penuh gitu ya, duduknya penuh. Kamu tidak usah memikirkan oh saya nanti capek Pak gini. Kalau kamu lebih muda, ada orang tua yang betul-betul kondisinya memang harus duduk, ya gantian. Kamu berdiri sebentar, kemudian orang tua itu biar persilahkan duduk, seperti itu. Kalau misalkan angkotnya itu penuh, usahakan orang tua ataupun orang yang di atas kalian itu mendapatkan tempat duduk. Insya Allah itu bernilai ibadah bagi kalian ya. Meskipun kalian mungkin capek dan lain sebagainya,
tetap usahakan orang tua, orang yang lebih membutuhkan tempat duduk itu daripada kalian. Kalau kalian masih muda, masih kuat, berdiri nggak apa-apa, kemudian orang tua suruh duduk, insya Allah akan mendapatkan pahala lebih. Ya, sama dengan di majelis taklim ataupun di sebuah musola, di majelis taklim ataupun di sebuah tempat ilmu lah, tempat belajar pengajian. Ada tempat duduknya penuh, ada orang yang lebih tua dari kamu ataupun orang tua atau bapakmu atau siapa yang baru datang kemudian tidak dapat tempat. Kamu geser ataupun kamu agak mundur, orang tua disuruh untuk ke depan. Tetapi kalau misalkan orang tua itu tidak mau, ya monggo, berarti kamu tetap berada di depan saja, tidak masalah. Seperti itu, artinya kamu tetap memberikan sebuah peluang bagi orang yang baru datang, yang kamu sudah dudukmu agak lama, ya nggak usah lah kamu berdiri kemudian orang tua itu suruh duduk di tempat itu. Karena apa? Karena ini adalah etika akhlak untuk menuntut ilmu agar ilmu kalian itu bermanfaat, ya. Baik. Nah, sekarang kita setelah mempelajari 2 ayat dan beberapa hadis tentang menuntut ilmu, pentingnya menuntut ilmu, maka perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan itu harus kita ketahui, nak, ya. Sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat Ar-Rahman dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi dengan terus menelaahnya. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus dan terus menggali ilmu pengetahuan. Haus ilmu, nak. Ya, kalau haus minuman, oke, kita minum. Tapi kalau haus ilmu, berarti apa? Kita harus mencari ilmu. Ya. Ada pertanyaan siswa. Kenapa ada sebuah berbahasa yang menuntut ilmu, tuntutlah ilmu, ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Pak, kenapa ilmu dituntut? Ilmu kan nggak salah. Maksudnya dituntut ini adalah bukan berarti kita tuntut dia salah, tidak. Tuntut itu kita cari, nah, ya. Kalau dulu ya ke negeri Cina itu sudah paling jauh. Kalau sekarang ini ya sampai ke negeri manapun ya, yang penting selagi itu sampai Amerika, sampai Mesir, sampai Mekah sana, pokoknya sejauh-jauh mungkin kalau memang ilmu itu bermanfaat bagi kamu dan itu penting untuk kalian, maka carilah, kejarlah, ya. Oke, dengan mempertimbangkan seperti yang diisyaratkan oleh Imam Syafi'i tadi. Dalam sebuah soal jawaban tadi, ada 6 tadi, termasuk biaya. Kalau ada biayamu ya pergi kuliah ke luar negeri tidak ada masalah. Tapi kalau nggak ada biayamu lebih ya kuliah di Indonesia juga tidak ada masalah. Sekolah di Indonesia juga sudah sangat bagus sekali, ya. Kemudian berikutnya adalah rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Artinya semakin tinggi ilmu, semakin rendah sikapmu, artinya bukan rendahan bukan direndahkan, bukan, artinya rendah ini adalah tidak tidak merasa sombong. Woi, saya lo pinter, saya lo juara ini, masa saya kayak gitu aja nggak bisa. Nah, itu hal-hal yang beda, bercanda dengan serius itu berbeda, ya. Berbeda sekali. Kemudian seperti saya ibaratkan, tahu padi, kalau kalian belum tahu padi silahkan di browsing, ya. Padi atau tanaman padi sebelum kita makan menjadi beras, menjadi nasi, itu kan namanya padi, ya, tanaman padi. Tanaman padi itu ketika dia baru muncul, masih muda, masih kecil, itu masih ndangak ke atas begini, masih nongol ke atas. Ketika sudah tua, sudah berisi berasnya, itu semakin merunduk. Nah, ini bisa diambil kesimpulan atau perumpamaan bahwa semakin orang tinggi ilmunya bukan semakin sombong, tetapi semakin rendah hati, rendah diri, begitu, ya. Semakin merendahkan dirinya agar tidak kelihatan orang itu sombong, ya. Jelas sekali orang yang kelihatan sombong itu biasanya kosong isinya, ya. Ya, seperti padi tadi. Padi itu kalau kosong isinya dia akan ndangak ke atas begini. Tapi kalau ketika dia sudah berisi, dia akan lentur dan dia akan turun ke bawah. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, berikutnya adalah ketika tadi adalah Quran surat Ar-Rahman, sekarang Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Pertama adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Yang ketiga,
senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, selesai ya. Ini sedikit review ataupun mengulang dari pelajaran kemarin yang belum selesai. Mudah-mudahan dengan belajar pentingnya ilmu pengetahuan ini dari Al-Quran Surat Ar-Rahman dan juga Al-Quran Surat Al-Mujadalah dan hadis-hadis tentang ilmu ya yang sudah dijelaskan di atas, dan juga makalah ataupun syair ataupun petuah dari Imam Syafi'i itu juga perlu harus kalian ketahui. Ada 6 syarat untuk mencari ilmu. Di antaranya adalah mencari ilmu itu harus sabar, membutuhkan waktu yang lama, tidak singkat. Nah ya, kalau misalkan hari ini kalau kamu belum paham, ya bersabarlah. Mungkin hari esok kamu akan bisa memahami. Kemudian dekatan dengan guru, di antara dari 6 tadi ada kedekatan dengan guru, ya. Kamu harus mendekati gurumu. Dekat berarti apa, Pak? Ya, mendekati artinya ketika kamu ada pertanyaan, ada kesulitan, kamu dekati. Kamu tanya kepada Bapak Ibu gurumu sesuai mata pelajaran yang tidak kamu pahami. Kemudian bulughah ataupun bahasa Arabnya bulughah ya. Ataupun membutuhkan biaya ya. Untuk beli buku, untuk beli pulpen, untuk perjalanan dan lain-lain itu membutuhkan biaya, dan mencari ilmu itu juga butuh biaya, begitu. Tidak semena-mena kita hanya sekedar datang dan pergi begitu saja, tidak. Meskipun sekolah sudah digratiskan oleh pemerintah, tetapi kamu juga perlu membutuhkan beli buku, beli pulpen, beli alat tulis, beli dan macam-macam yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan itu. Gitu ya. Baik, mungkin saya kira Pak Muhib sedikitnya menjelaskan tentang itu, dan sampai saat ini peserta yang ikut hadir adalah 201. Padahal untuk siswa kelas 7 itu ada sekitar 300-an ya, 300 lebih. Kalau yang agama Islam mungkin sekitar 290-an ya, tidak 300 ya, atau mungkin ya kurang lebih 300. Dan ini hampir 100 siswa tidak mengikuti. Ya, hari ini akan saya download absennya dan akan saya cek siapa yang tidak hadir, dan jelas nilai sikapnya akan saya kosongi yang tidak hadir ya, nilai sikap. Kalau kehadiran itu termasuk nilai sikap ya. Dan itu nilai sikap itu sangat mempengaruhi, karena kalian nilai pengetahuan ya, nilai keterampilan, nilai sikap, kemudian kemudian nilai apalagi sosial, kemudian nilai PTS dan PAS atau nilai akhir tahun nanti. Itu yang dimasukkan ke rapot ada 6. Sekali lagi saya ulangi, nilai pengetahuan termasuk ulangan harian, kemudian ulangan-ulangan seperti itu adalah nilai pengetahuan. Tugas itu nilai keterampilan. Ada beberapa, mungkin ada praktek atau apa, atau mengerjakan seperti kemarin itu termasuk tugas keterampilan. Kemudian nilai sosial, kemudian sikap spiritual, nilai sosial termasuk mungkin saya ambilkan dari absen juga ya. Karena ini termasuk, karena kita tidak bisa bertatap muka nak ya. Kemudian saya juga setiap melihat WA kalian, bahasa-bahasa kalian itu juga saya bisa menilai ya, termasuk wali kelas berhak menilai anak didiknya di kelas itu. Kemudian berikutnya adalah PTS. PTS kemarin sudah saya input dan sudah saya upload. Yang tidak mau mengerjakan tugas, yang nilainya masih kosong, tetap saya kosongi, sudah saya upload ke e-rapot ya. Kemudian yang terakhir adalah PAS atau penilaian akhir semester. Itu nanti di bulan Desember. Nah, mulailah persiapan dari sekarang, insya Allah untuk mata pelajaran PAI nanti sampai bab 7. Jadi satu bab lagi ya, satu bab lagi selesai, maka setelah selesai bab 1 bab 7, maka kita akan sering-sering uji-uji latihan soal-soal. Ya, latihan soal, kemudian ada praktek. Mungkin prakteknya dari bab 3 yang tentang toharoh, atau mungkin praktek tentang bab sholat berjamaah di bab 4, atau mungkin membuat sebuah video praktek apa begitu sesuai dengan tema yang belum kalian sesuai tema yang sudah kita pelajari mulai bab 1 sampai bab 7. Seperti itu. Ya, untuk menambah nilai-nilai keterampilan atau nilai praktek kalian. Kemudian saya sampaikan juga, saya informasikan juga. Ada pertanyaan dari siswa dan juga dari beberapa orang tua dari kalian. Pak, nilai itu apakah langsung murni sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan? Jelas ya.
tidak, kalau nilai PTS itu adalah nilai murni, tetapi kalau nilai tugas itu apa adanya. Jadi misalkan ada Pak Guru mulai bab 1 sampai bab 6 ini ada misalkan Pak Guru sudah pernah memberikan tugas 4 kali. Lah, dari tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 nanti akan diakumulasi, dijumlah di rata-rata. Kalau misalkan ada satu, misalkan 4 ini nilainya 100, jadi rata-ratanya juga 100. Kalau nilaimu pertama misalkan 100, kemudian yang kedua ini 90, kemudian ada 80, kemudian di sini ada 70, ya pasti rata-ratanya tidak mungkin 90 atau 100. Pasti rata-ratanya sekitar 80-an atau mungkin 70 berapa begitu. Nah, permasalahannya ketika kalian ada beberapa tugas ini yang kosong. Nah, yang kosong apakah mempengaruhi Pak? Sangat mempengaruhi. Misalkan ini 100, ini kosong, kemudian ini 100 lagi, ini 100 lagi. Apakah rata-rata saya 100 Pak? Tidak, karena kamu pernah tidak mengerjakan satu kali. Bisa jadi rata-ratamu bisa cuma 80 atau 70. Kalau nilaimu akumulasi semuanya 100. Seperti itu, Nak. Ya, tidak hanya Pak, saya kemarin nilai saya 100 kok di rapot cuma 80. Nah, nilai rapot itu adalah nilai rata-rata. Mulai dari tugas 1 sampai tugas selesai sampai tugas 7 kalau misalkan di semester 1, kalau kamu penuh semuanya mengerjakan tugas, maka nilaimu pasti akan sempurna. Artinya sempurna itu penuh. Ya, misalkan tidak 100 semua, misalkan 80, 80, 80, 80, ya rata-ratanya nanti akan 80. Seperti itu ya. Kalau ada nilai 40, kemudian 80, kemudian 30, ya nanti jangan berharap nilaimu 80. Karena KKM kita adalah 80. Kalau di bawah 80 berarti itu termasuk di bawah KKM, harus ada remedial ataupun harus ada perbaikan. Nah, berapa seperti itu. Kalau nilai PTS nanti mungkin setelah kemarin sudah saya kasih tugas untuk bab 6, itu juga saya ambilkan untuk perbaikan di PTS kalian yang ada beberapa yang nilainya masih jelek, seperti itu ya. Ini sedikit informasi tentang pengolahan nilai. Tidak perlu khawatir, yang penting kalian kerjakan tugas. Dan ingat kata Pak Guru, jangan pernah menunda pekerjaan kalian. Jika waktu sudah diberikan tenggang waktu 1 minggu, kerjakan kalau bisa ya secepatnya. Semakin kamu mengulur-ulur waktu itu, maka semakin lama semakin menumpuk tugas-tugasmu yang lain. Ada beberapa kemarin tak kasih tugas, tak kasih sanksi. Yang tidak mau mengerjakan, saya suruh untuk bikin video minta maaf kepada orang tuanya dan sudah dikirim ke saya. Ada beberapa siswa ya, bukan satu, ada beberapa siswa yang mengirimnya juga terlambat, saya abaikan, tidak saya baca dan juga tidak saya tanggapi, biar aja ya. Itu pembelajaran buat kalian. Kalau misalkan orang tua kalian protes, silahkan protes, monggo. Saya sudah memberikan yang terbaik buat kalian. Pertama, tidak keluar nilai, saya berikan remedial. Remedial tidak mau mengerjakan, saya kasih kesempatan, saya kasih sanksi. Ketika sanksi itu tidak dilaksanakan, ya sudah, nilaimu kosong, terserah. Semua adalah yang menentukan kalian. Allah itu tidak pernah merubah nasibmu kecuali nasibmu sendiri yang merubah. Ya, seperti itu. Semua, insya Allah semua manusia itu diberikan nasib baik, tetapi tinggal manusianya sendiri. Kalau kamu kamu sendiri tidak mau merubah dengan cara baik, tidak mau merubahnya, berubah menjadi lebih baik, maka kamu pasti akan seperti itu terus. Oke ya? Baik, terima kasih anakku. Pak Guru, sedikit informasi seperti itu. Terima kasih, dan saya lihat view-nya juga semakin menurun. Jelas saya tidak mau tahu, yang mau belajar serius tak berikan nilai yang terbaik, yang tidak mau belajar serius ya monggo, nilai apa adanya, jangan protes ya. Terima kasih. Saya akhiri, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.